yang terhormat bahwa pada hari ini adalah proses coaching sebagaimana yang telah dijadwalkan atas permohonan yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani terkait dengan ada hal yang menurut beliau itu perlu untuk diperbincangkan dengan saya. Sebelumnya saya beritahukan kepada Pak Arifin dalam hal ini sebagai coach bahwa pertemuan coaching pada siang hari ini itu mohon izin akan saya rekam. Apakah disetujui oleh Pak Arifin dan Setuju, Ibu? Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah untuk sebagai bagian dari evaluasi saya di kemudian hari. Demikian, Bapak Ibu. Selanjutnya, eh, sebelum proses coaching ini dilaksanakan, saya akan mohon kepada yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani, adakah sesuatu yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Arifin. Mohon izin Pak Sugeng untuk menyampaikan eh, pertanyaan kepada Pak Sugeng. Oh Kompetensi ya, inti coaching apa yang akan digunakan oleh coaching? Itu pertanyaan saya yang mm-mm. pertama. Yang kedua, Mm-mm. kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh coaching? Baik, terima kasih Ibu. Gitu. Berbicara tentang kompetensi inti yang akan saya terapkan selama proses coaching pada siang hari ini, yang pertama saya mengadopsi konsep rasa, sebuah akronim yang berarti R-nya itu receive, eh, kemudian A-nya itu ask, S-nya summarize, dan A-nya appreciate. Jadi kalau diterjemahkan bebas menjadi menerima atau mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang berbobot terkait dengan materi yang disampaikan oleh coach saya, kemudian summarize, menyimpulkan, yang terakhir adalah memberikan apresiasi atau mengapresiasi. Itu kompetensi inti yang akan saya lakukan selama proses coaching, Ibu. Selanjutnya, kompetensi apa yang akan bisa saya gali dari coach saya itu belum bisa saya temukan, Ibu, kecuali nanti akan saya dapatkan pada saat proses coaching berikut. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak Sugeng. Silakan dilanjut dengan Pak Arifin. Baik. Yang Pak Arifin, Gimana bagaimana? kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Arifin kabarnya? Senang sekali nih ketemu Pak Sugeng selaku coach saya. Masya Allah. Semoga Alhamdulillah. membantu apa yang menjadi kesulitan saya saat ini, Pak. Insya Jadi, Allah. Insya Allah. jadi mohon bantuan dan pencerahannya untuk kasus yang saya hadapi saat ini, Pak Sugeng. Jadi Pak Arifin saat ini tengah menghadapi sesuatu yang penting. Benar, Pak. Hmm, Terus apa itu Pak Arifin? Iya, Pak. Ini terkait seorang guru tentunya fenomena seperti ini tidak lepas dari peserta didik ya, Pak. Baik. Benar ya. Nah, itu ada peserta didik saya, dia sukanya membuat suatu keonaran di dalam kelas, Pak. Ya. Terus apa yang Pak Arifin inginkan dari obrolan Eh, kita kali ini? yang saya inginkan dari obrolan kali ini, semoga ada titik cerah Hmm, bahwa saya dapat mengatasi siswa tersebut. Karena Baik. saya sudah melakukan hal-hal pendekatan terhadap anak tersebut, Pak. Baik. Eh, ada lanjutan Pak Arifin. Ketika tadi Pak Arifin katakan ada titik cerah, eh, yang Pak Arifin maksud dengan titik cerah apa? Titik cerah itu maksudnya adalah bahwa siswa tersebut eh, mulai berani mengatakan bahwa dirinya salah dengan berbuat seperti itu, Hmm, atau kurang baik lah. Mungkin kata bahasanya mungkin kurang baik apabila
dia melakukan hal itu di tengah-tengah kelas di saat pembelajaran karena mengganggu teman yang sedang belajar. Oh, jadi jika bisa saya tangkap dari yang Pak Arifin baru saja sampaikan, jadi tujuan Bapak eh, ngobrol-ngobrol santai dengan saya hari ini dalam Iya, kapasitas Pak. rekan adalah untuk eh, mencari solusi tentang salah seorang siswa Bapak yang sering berbuat onar di kelas, gitu. Benar, Kemudian kemudian Bapak yang mencari solusi tentang bagaimana caranya agar siswa itu bisa menyadari perbuatannya, begitu, Pak? benar, benar, Pak. Baik. Jadi kemudian tadi Bapak katakan tentang titik cerah eh, dengan maksud agar si siswa itu menyadari perbuatannya. Setelah itu, setelah dia menyadari perbuatannya, apa yang akan Ya, Bapak inginkan? pasti ketika dia menyadari hal itu, dia Mm-mm. bisa merubah kembali kepada sikap yang lebih baik lagi gitu dan tidak mengulangi sebagai apa ya si pembuat gaduh di kelas itu, Pak. Baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arifin. Itu eh, kita sudah fokus nih pada tujuan eh, pembicaraan kita. Jadi kita ingin mencari solusi tentang bagaimana agar siswa dimaksud itu bisa mengakui, menyadari dan memperbaiki kesalahannya, begitu ya Pak ya. Benar, benar, Pak. Lanjutnya Pak, terus selama ini apakah Pak Arifin sudah melakukan sesuatu untuk mencapai hal itu? Yang sudah saya lakukan untuk pencapaian itu, saya sudah ketika dia membuat suatu masalah di dalam kelas, Mm-mm, saya sudah memanggilnya, lalu mal- sudah mulai melalui pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut, mm-mm, lalu juga sudah melalui pendekatan terhadap orang tuanya, Pak. mm-mm. Gitu. Baik. Kemudian ada tidak hambatan-hambatan ketika Bapak melakukan itu? Hambatan-hambatan yang saya yang saya lakukan adalah ya itu ketika dia saya sudah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut Mm-mm. pada saat di melalui pendekatan itu iya Pak, dia akan merubah gitu. Akan Oh, merubah, akan tidak akan melakukan hal itu kembali. Namun ada kalanya dia melakukan itu kembali gitu loh Pak. Membuat suatu ya permasalahan di dalam kelas. mm. Nah, itu Ar- mm. makanya apa yang harus baik dan kami lakukan gitu loh Pak. Atau yang saya lakukan. Oh, Bapak sudah melakukan pendekatan persuasif kepada peserta didik itu. Benar, benar Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan pendekatan persuasif kepada orang tuanya. Benar sekali Pak. Kemudian peserta didik tersebut juga sudah berjanji untuk tidak melakukan, tapi kemudian dia kembali melakukan kesalahan yang sama, begitu Pak. Benar, benar. Hmm. Kemudian sekarang jika berbicara peluang Pak Arifin, selama Bapak melakukan proses pendekatan persuasif itu dan langkah-langkah yang sekarang belum Pak Arifin lakukan. Jikalau berbicara skala 1 sampai 10, saat ini posisi Bapak ada di angka berapa? Dan kira-kira Bapak ingin mencapai angka berapa untuk membuat perubahan itu? Untuk mencapai perubahan terhadap siswa ini, ya paling tidak ada guru yang tidak ingin mencapai suatu kebaikan untuk melakukan hal itu terhadap peserta didiknya, Pak. Mm-mm. Tentunya pasti saya akan melakukan yang terbaik yaitu pada angka-angka mungkin sekitar angka 7 sampai 8 ya, Pak. Karena saya Hmm. tidak apa optimis sekali untuk menjadikan angka yang nilai 9 atau 10. Jadi sementara ini Bapak merasa ada di angka 7 atau 8. Benar, Pak. Benar. Eh, apakah Bapak ingin mencapai angka 9 atau 10, Pak? Eh, ada, Pak. Karena
karena permasalahan seperti ini tidak tergantung terhadap sekolah, Hmm. tapi harus ada satu kerjasama peran antara guru, antara sekolah dan orang tua murid. Oh, jadi itu yang, oh ya baik, betul Pak, saya setuju. Mm. Kemudian eh, sekarang rencana ke depan, apa yang akan Pak Arifin lakukan terhadap siswa itu selanjutnya, terkait dengan keinginan Bapak tadi? Rencana ke depan yang saya akan lakukan adalah mungkin ya pendekatan persuasif kembali dengan siswa tersebut, Pak. Pendekatan persuasif, Iya, terus baik dengan siswa tersebut, lalu dengan orang tua murid. baik. Kemudian Pak, menurut Bapak adakah hal-hal yang mungkin nantinya akan menjadi faktor penghambat rencana aksi Bapak itu? Faktor penghambat adalah sebenarnya eh, kalau saya perhatikan tidak ada ya, Pak. Tapi justru bagaimana memberi suatu semangat terhadap siswa tersebut di antara kedua belah pihak. Baik itu dari peran apa orang tua murid dan pihak pihak sekolah dan guru. Baik, baik. Begini Pak, tadi Bapak katakan bahwa Bapak akan melakukan satu rencana, kalaulah boleh saya katakan sebagai rencana aksi untuk membuat apa yang Bapak inginkan terhadap siswa Bapak tadi itu berhasil atau yang bersangkutan mendapatkan perubahan sikap yang lebih baik. Itu yang seperti tadi Bapak sampaikan. Kemudian pertanyaan lanjutan, kapan Bapak akan melakukan itu? Untuk melakukan hal itu tentunya semakin lama saya melakukan tentunya sangat berefek kembali terhadap seluruh warga kelas. Jadi saya akan melakukannya secepat mungkin. Cepat mungkin. Iya, Kalau bisa hari ini juga Bapak akan lakukan benar, benar, Pak. pendekatan persuasif itu. Benar sekali. Baik. Kemudian indikator keberhasilan dari eh, perubahan sikap yang Bapak inginkan itu nanti seperti apa, Pak? Apa yang Bapak bisa katakan bahwa apa yang sudah Bapak lakukan ini berhasil itu jika bagaimana? Ya, indikatornya adalah dia mempunyai rasa simpati, empati terhadap teman-temannya di sekolah dan Baik. menghargai teman-temannya di sekolah, Mhm. saling menghormati terhadap apa teman kelasnya Baik. gitu. Baik, Pak. Sekarang tadi Bapak katakan bahwa Bapak akan sesegera mungkin melaksanakan aksi nyata, semakin cepat semakin baik. Pertanyaan saya, adakah Bapak berencana untuk melakukan rencana aksi Bapak itu dalam rentang waktu tertentu? Selama berapa lama Bapak akan melakukan pendekatan persuasif itu, Pak? Yang saya lakukan pendekatan persuasif itu ya mungkin sekitar dalam satu bulan ya Pak. Ya Mhm. mungkin seminggu sekali atau Satu. melihat perkembangan dia ke depannya ketika selesai dalam apa pendekatan persuasif itu. Apakah dia masih ada perubahan atau tidak? Baik, baik. Baik, jadi yang saya tangkap sekarang ini Pak Arifin akan melakukan eh, rencana aksi sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini, maka hari ini. Kemudian akan Bapak lakukan selama 1 bulan penuh. Begitu, Pak? Benar-benar. Baik. Baik, dua pertanyaan terakhir dari saya, Pak Arifin. Iya Pak, silakan. Eh, Kira-kira apa kesimpulan yang bisa Pak Arifin ambil dari percakapan kita ini, Pak Arifin? Silakan, Pak Arifin. Yang saya ambil dari kesimpulan percakapan ini adalah hmm, bahwa saya harus mampu merumuskan suatu masalah saya Mhm. tentang peserta anak didik saya, karena seorang guru
itulah yang mengetahui uh, sejauh mana anak peserta didik itu dapat diarahkan dan dapat dirubah. Selagi dia mampu dan yakin bahwa dirinya untuk bisa melakukan perubahan terhadap peserta didiknya dengan melalui pendekatan persuasif terhadap siswa tersebut, lalu dengan orang tua murid tersebut, maka kemungkinan jalan itu dapat tercapai. Baik, jadi terima kasih Pak Arifin, luar biasa Pak Arifin gitu. Terima kasih Semoga, kembali, Pak. semoga apa yang Pak Arifin niatkan dan rencanakan itu akan mendapatkan penguatan dari diri Pak Arifin sendiri dan juga nanti dari rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah Bapak. Gitu. Kemudian saya juga berdoa semoga peserta didik yang dimaksud itu akan mencapai perubahan perilaku yang sebagaimana diinginkan oleh Bapak sehingga bisa membawa manfaat. Oke Pak Amin. Arifin, pertanyaan terakhir dari saya mengenai komitmen Pak Arifin. Jadi, apakah Pak Arifin sudah membuat komitmen yang permanen bahwa Pak Arifin telah berniat dan akan melakukan rencana aksi untuk dalam tanda petik memperbaiki siswa itu? Sudah berkomitmen Pak Arifin? Untuk komitmen tentu saja sudah punya ya, Pak. Ya. Karena apalagi setiap ada siswa yang bermasalah, Hmm. tentunya tidak hanya berada di dalam kelas saya saja. Baik. Pasti setiap guru mempunyai suatu permasalahannya sendiri-sendiri. Hmm. Baik. Makanya komitmen saya adalah ketika saya mempunyai peserta didik yang seperti itu, Hmm. maka sayalah yang harus bisa merubah hal Hmm. itu. Dan Baik Pak saya Arifin. harus mempunyai komitmen bahwa saya bisa melakukan hal itu untuk Hmm. merubah peserta didik anak saya. Hmm. Itu sih, Pak. Lanjut Pak, untuk merubah ini saya jadi tertarik karena harusnya tadi pertanyaan terakhir Pak Arifin, tapi karena Pak Arifin mengatakan tentang perubahan, maka saya jadi mohon izin dua pertanyaan lagi boleh Pak Arifin? Silakan, Pak. Silakan. Baik, yang pertama untuk merubah dalam bentuk pendekatan persuasif ke anak, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Apakah ada metode-metode, langkah-langkah tertentu yang akan Bapak lakukan Pak? Langkah-langkah yang saya ambil adalah ya tadi yang seperti saya utarakan sebelumnya adalah pendekatan persuasif terhadap siswa Mm-mm. tersebut dan juga terhadap eh, terhadap orang tua tersebut, Pak. Baik, Jadi pendekatan makanya pembenahan terhadap siswa itu bukan tanggung jawab, bukan maaf, maksudnya bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi tanggung jawab suatu kebersamaan antara orang tua murid dan juga sekolah. baik. Kalau dalam kapasitas seorang guru, Pak Arifin, adakah metode-metode tertentu yang menurut Bapak itu bisa digunakan dalam langkah-langkah pendekatan persuasif kepada si anak? Metode Seperti yang saya Mm-mm. terapkan kali ini adalah mungkin bukan metode khusus ya, Pak, tapi saya Mm-mm. melakukan metode ini dengan secara ini aja, apa dari hati ke hati. Saya Wah, berbicara dari hati ke hati ke mereka, anak-anak, tidak melalui apa ya, suatu penekanan uh, terhadap peserta didik. mm-mm. Mungkin ya seperti halnya mungkin kalau kita berbicara tentang restitusi, Ya, nah itu dia yang akan saya lakukan. baik. Saya juga akan menggali siswa tersebut saya yakin dengan siswa tersebut mampu juga untuk mempunyai potensi diri untuk mencari solusinya, Pak. Baik, Pak Arifin. Eh, Sekarang sudah semakin fokus, semakin murni dan semakin jelas. Jadi kesimpulan yang Bapak sampaikan barusan kepada saya tentang niat, tujuan, rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Kemudian tadi Bapak sampaikan juga metode pelaksanaan pendekatan persuasifnya dengan penggunaan
segitiga restitusi seperti itu ya Pak ya. Benar, benar, Seperti Pak. itu. Semoga apa yang Bapak lakukan itu berhasil gitu dan Amin, mendapatkan amin ya dukungan Allah. dari semua pihak. Amin. Kemudian ada lagi kah yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Saya rasa itu dulu, Pak. Baik, Biar nanti kami apa? Biar nanti saya selesaikan masalah ini dengan siswa, lalu dengan orang tua murid, mencari solusi yang terbaik. baik. Iya, Pak. Terakhir, Pak Arifin. Silakan, Pak. Eh, terakhir, mohon berikan satu kesimpulan spesifik tentang percakapan kita siang hari ini. Suatu hal spesifik adalah ketika kita ingin memperbaiki siswa, maka yakinlah bahwa kita selaku guru akan bisa melakukan hal itu. Apalagi siswa itu peserta didik sendiri di dalam kelas. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Arifin. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih Semoga kembali. sukses terus, gitu, Insya Allah dan dapatkan dukungan seterusnya. Terima kasih, Pak Sugeng. Jika tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, saya berkeyakinan kita harus kembali melaksanakan tugas masing-masing. Bagaimana Baik, Pak Pak. Arifin? Terima kasih kembali, Pak. Cukup, Pak, saya rasa, Pak. Baik, terima kasih. Kalau demikian, saya kembali melanjutkan aktivitas Pak Arifin ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin selaku observer atau pengamat sesi coaching pada siang hari ini. Yang saya hormati, yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani selaku coach pada proses coaching siang hari ini. Eh, Bapak Ibu yang terhormat, bahwa pada hari ini adalah proses coaching sebagaimana yang telah dijadwalkan atas permohonan yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani terkait dengan ada hal yang menurut beliau itu perlu untuk diperbincangkan dengan saya. Sebelumnya saya beritahukan kepada Pak Arifin dalam hal ini sebagai coachee bahwa pertemuan coaching pada siang hari ini itu mohon izin akan saya rekam. Apakah disetujui oleh Pak Arifin, Setuju, Bu? Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah untuk sebagai bagian dari evaluasi saya di kemudian hari. Demikian, Bapak Ibu. Selanjutnya, eh, sebelum proses coaching ini dilaksanakan, saya akan mohon kepada yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani, adakah sesuatu yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Arifin. Mohon izin Pak Sugeng untuk menyampaikan eh, pertanyaan kepada Pak Sugeng. Oh Kompetensi ya, inti coaching apa yang akan digunakan oleh coachee? Itu pertanyaan saya yang oke. pertama. Yang kedua, Mm-mm. kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh coachee? Baik, terima kasih Ibu. Gitu. Berbicara tentang kompetensi inti yang akan saya terapkan selama proses coaching pada siang hari ini, yang pertama saya mengadopsi konsep rasa, sebuah akronim yang berarti R-nya itu receive, eh, kemudian A-nya itu ask, S-nya summarize, dan A-nya appreciate. Jadi kalau diterjemahkan bebas menjadi menerima atau mendengarkan dengan seksama, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang berbobot terkait dengan materi yang disampaikan oleh coach saya, kemudian summarize, menyimpulkan. Yang terakhir adalah memberikan apresiasi atau mengapresiasi. Itu kompetensi inti yang akan saya lakukan selama proses coaching, Ibu. Selanjutnya, kompetensi apa yang akan bisa saya gali dari coach saya itu belum bisa saya temukan, Ibu, kecuali nanti akan saya dapatkan pada saat proses coaching berikut. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak Sugeng. Silakan dilanjut dengan Pak Arifin. Baik.
Terima kasih Bu Mul, observer di proses coaching ini. Selamat siang Pak Arifin. Assalamualaikum. Mohon izin speakernya dihidupkan dulu Pak Arifin. Selamat siang Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Arifin? Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan tetap semangat gitu dalam mendidik dan mengajar, Amin, amin, ya Rabbal. mencerdaskan anak-anak. Baik Pak, terima kasih. Baik, baik Pak Arifin, berdasarkan pada jadwal yang sudah saya terima atas ajuan Bapak bahwa pada siang hari ini Bapak ingin ngobrol bersama saya terkait hal-hal yang ingin Bapak sampaikan. Sekarang saya persilahkan Pak Arifin. Udah. Baik Pak Arifin, jikalau tidak ada hal yang dirasa perlu untuk Bapak sampaikan kembali pada sesi percakapan produktif kita di siang hari ini, maka saya juga mohon izin untuk kembali melanjutkan aktivitas mengajar karena masih ada jam yang lain. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani sebagai pengamat untuk menyampaikan resume proses coaching pada siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, Pak Sugeng, terima kasih. Masya Allah, luar biasa nih ya antara coaching dan coach ya, saling berkolaborasi ya. Sepengamatan saya di sini, coach berhasil telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach telah menggali dan mengembangkan potensi dirinya si Koci dengan melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua murid dan menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan Pak Sugeng dan Pak Arifin. Ya, sudah oke dan sudah luar biasa. Allah, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya hormati Pak Arifin dan yang saya hormati Bu Mulia Ramdhani. Demikian percakapan coaching kita pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat jam yang lain. Namun sebelumnya saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu Mulia Ramdhani sebagai pengamat untuk menyampaikan resume proses coaching pada siang hari ini. Silakan Ibu. Baik, Pak Sugeng, terima kasih. Masya Allah, luar biasa nih ya antara coaching dan coach ya, saling berkolaborasi ya. Sepengamatan saya di sini, coach berhasil telah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach telah menggali dan mengembangkan potensi dirinya si Koci dengan melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua murid dan menerapkan segitiga restitusi kepada murid. Demikian yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan Pak Sugeng dan Pak Arifin. Ya, sudah oke dan sudah luar biasa. Allah, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya hormati Pak Arifin dan yang saya hormati Bu Mulia Ramdhani. Demikian percakapan coaching kita pada siang hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan mohon izin untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.